Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asas-asas kepemimpinan. Nah, di sini kita akan belajar nih bagaimana definisi kepemimpinan, indikator efektivitas kepemimpinan, perspektif utama dalam teori kepemimpinan, dan macam-macam teori kepemimpinan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kepemimpinan itu seperti apa? Kepemimpinan merupakan suatu peran yang dapat ditemui dalam segala aspek, terlebih dalam aspek organisasi atau suatu perusahaan. Nah, kepemimpinan ini biasa diberikan kepada orang yang cakap dan dianggap mampu memimpin sesuatu. Di era milenial saat ini, kepemimpinan sangat penting untuk dikuasai oleh suatu individu. Akan tetapi, kemampuan menjadi seorang pemimpin terkadang masih banyak ditemukan sisi kurangnya, dikarenakan pemahaman arti dan ilmu kepemimpinan yang kurang memadai. Adapun bisnis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Nah, tentunya dalam suatu bisnis atau perusahaan dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang cakap untuk memimpin suatu perusahaan agar mencapai tujuannya, seperti memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, pentingnya mempelajari dasar-dasar kepemimpinan ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman nih untuk mengelola suatu organisasi atau memimpin kelompok dalam suatu bisnis. Oleh karena itu, kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana asas-asas kepemimpinan, mulai dari definisi kepemimpinan, indikator dan perspektif utama, serta teori-teori kepemimpinan. Nah, yang pertama nih ada definisi kepemimpinan. Sebenarnya definisi kepemimpinan ini tidak hanya satu atau dua arti saja, tetapi banyak dari para ahli yang berusaha mengartikan apa itu kepemimpinan. Yang pertama ada pendapat dari Hemphill dan Cons yang mengartikan kepemimpinan sebagai perilaku seorang individu untuk mengarahkan kegiatan kelompok ke arah tujuan bersama. Selanjutnya ada pendapat menurut Rauch and Billing yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada pendapat menurut Jacobs and Jacques yang mendefinisikan kepemimpinan adalah proses memberikan tujuan atau arahan yang berarti untuk upaya kolektif dan menyebabkan suatu upaya yang rela dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Nah, dari definisi-definisi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, teman-teman tahu nggak kepemimpinan atau pemimpin itu berbeda. Jadi kalau kepemimpinan itu merupakan suatu cara untuk mengatur, mempengaruhi orang lain. Nah, kalau pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Jadi pemimpin itu merupakan orang yang mengatur dan mempengaruhi orang lain tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan upaya pengaruh kepemimpinan. Nah, tentunya untuk mempengaruhi orang lain, maka tentunya memiliki tujuan nih. Apa sih tujuan dari pengaruh kepemimpinan itu? Tujuan dari pengaruh kepemimpinan itu yaitu untuk melakukan apa yang etis dan bermanfaat bagi organisasi dan diri mereka sendiri. Tapi tidak jarang nih banyak dari pemimpin yang egois dan memiliki banyak motif untuk bisa mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi perilaku tersebut tidak relevan dan akan merugikan pengikut atau staf bawahannya. Jadi untuk tujuan ini tentunya harus dapat diperhatikan secara baik dan efektif bagi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan bisnis. Selanjutnya yaitu ada perbedaan pemimpin dan manajer. Nah, perbedaannya apa sih antara pemimpin dan manajer itu? Jadi, kalau pemimpin itu akan berpikir secara visioner untuk melihat perkembangan perusahaannya di masa mendatang dan dalam jangka yang panjang. Nah, untuk tugas seorang manajer itu sebagai pembuat rencana untuk menjalankan visi misi tersebut serta melakukan pengukuran terhadap visi misi yang sudah dibuat. Jadi pemimpin ini itu lebih luas cakupannya daripada manajer ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada apa saja yang dapat dipengaruhi oleh pemimpin.
Nah, yang pertama yaitu ada pilihan tujuan dan strategi untuk dikejar. Jadi pemimpin ini itu harus menentukan tujuan atau strategi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan bisnis yang dipegangnya. Selanjutnya yaitu memotivasi anggota untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu ada rasa saling percaya dan kerjasama antar anggota. Jadi hubungan antara anggota itu harus saling kuat untuk menghasilkan suatu kepercayaan dan bisa diajak saling bekerja sama. Selanjutnya yaitu organisasi dan koordinasi kegiatan kerja. Jadi setiap ada pekerjaan tentunya harus dikoordinasi dengan efektif dan baik oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu alokasi sumber daya untuk kegiatan dan tujuan. Terus ada pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri anggota, pembelajaran dan berbagi pengetahuan baru oleh anggota, adanya dukungan dan kerjasama dari pihak luar. Selanjutnya yaitu mendesain struktur, program, dan sistem formal, dan meyakinkan para anggota, serta menerapkan nilai-nilai bersama para anggota. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya mengenai indikator efektivitas kepemimpinan. Salah satu indikator efektivitas kepemimpinan yang sangat relevan adalah dilihat dari sejauh mana kerja tim ataupun organisasi ditingkatkan beserta dengan pencapaian tujuan tersebut dapat difasilitasi dengan baik. Kayak gitu. Lalu untuk contoh ukuran kinerja objektif itu termasuk pada penjualan, laba bersih, margin keuntungan, lalu ada laba atau investasi, biaya per unit, output, dan banyak lain-lainnya yang ukuran dan subjektif efektivitas ini itu termasuk peringkat yang diperoleh dari atas pemimpin, rekan-rekan, ataupun bawahannya. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah mengenai masih dengan indikator efektivitas kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dianggap efektif apabila orang yang dipengaruhi melakukannya dengan sukarela dan dapat menerima pengaruh dengan sukacita daripada paksaan. Jadi dikatakan berhasil apabila pengikut atau para followers dari seorang leader ini bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh sang leader dengan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kayak gitu. Lalu sikap dan persepsi pengikut pemimpin adalah menjadi indikator umum lain dari efektivitas pemimpin dan juga pengukuran terhadap mereka itu biasanya melalui pengisian kuesioner ataupun lalu apa-apa aja sih yang dapat diukur gitu. Yang pertama bisa melalui pertanyaan seperti seberapa baik pemimpin memenuhi kebutuhan dan harapan pengikut, lalu apakah mereka menyukai, menghormati, dan mengagumi pemimpinnya, lalu bisa juga apakah mereka mempercayai pemimpin dan menganggapnya memiliki integritas yang tinggi. Bisa juga dengan pertanyaan apakah mereka sangat berkomitmen untuk melaksanakan permintaan pemimpin atau akankah mereka menolak atau mengabaikannya atau malah menumbangkan si pemimpin ini. Lalu ada lagi contoh satu pertanyaan yang bisa menjadi pengukur yaitu apakah pemimpin meningkatkan kualitas kehidupan kerja, membangun kepercayaan diri pengikut, meningkatkan keterampilan mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan psikologis mereka. Dalam indikator efektivitas kepemimpinan ini tentu terdapat hasil yang bisa kita lihat ada dua persepsi, yaitu hasil yang dimunculkan secara langsung dan juga hasil tertunda kayak gitu. Jadi untuk hasil langsung dan tertunda ini beberapa hasil itu lebih cepat dari yang lain. Misalnya kayak hasil langsung dari upaya pengaruh adalah apakah pengikut bersedia melakukan apa yang diminta oleh pemimpin, tetapi efek yang tertunda adalah seberapa baik pengikut benar-benar melakukan tugas. Jadi kayak terlihat gitu mana hasil yang langsung, yang instan, dan mana yang hasilnya itu dilihat dari sudut pandang lebih lama lagi atau lebih gitu. Lalu dalam banyak kasus
seorang pemimpin memiliki efek langsung dan tertunda pada kriteria yang sama. Kedua jenis efek mungkin bisa terjadi secara konsisten ataupun tidak konsisten. Ketika mereka tidak konsisten, hasil yang secara langsung mungkin sangat berbeda dari hasil yang tertunda. Nah, jadi untuk masalah konsisten atau tidaknya ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil. Lalu untuk indikator efektivitas kepemimpinan ini, apa sih kriteria yang harus kita gunakan? Jadi sebenarnya tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan tentang bagaimana mengevaluasi efektivitas kepemimpinan. Pemilihan kriteria yang sesuai itu tergantung pada tujuan dan nilai-nilai orang yang membuat evaluasi tersebut dan juga orang-orang yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Lalu untuk chapter selanjutnya adalah mengenai perspektif utama dalam teori dan penelitian kepemimpinan. Chapter ini terbagi menjadi beberapa pendekatan sesuai dengan teori-teorinya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendekatan sifat. Jadi untuk pendekatan ini menekankan atribut pemimpin seperti kepribadian, motif, nilai-nilai, dan juga keterampilan. Yang mendasari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang adalah leader alami, lalu diberkahi dengan sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu untuk pendekatan perilaku, untuk teori pendekatan perilaku ini dimulai pada awal 1950-an setelah banyak peneliti menjadi tidak bersemangat dengan pendekatan sifat dan mulai lebih memperhatikan apa yang sebenarnya dilakukan manajer dalam pekerjaannya. Namun meskipun penelitian ini tidak dirancang untuk menilai secara langsung kepemimpinan yang efektif, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna tentang subjek ini gitu. Jadi efektivitas kepemimpinan sebagiannya itu tergantung pada seberapa baik seorang manajer menyelesaikan konflik peran, mengatasi tuntutan, mengenali macam-macam peluang yang ada, dan juga mengatasi kendala-kendala. Jadi untuk pendekatan perilaku ini peran manajer itu bisa dibilang lebih esensial. Lalu selanjutnya adalah pendekatan pengaruh kekuatan. Seperti kebanyakan penelitian tentang sifat dan perilaku, beberapa penelitian yang mempengaruhi kekuasaan mengambil perspektif yang berpusat pada pemimpin dengan asumsi implisit bahwa kausalitas bersifat searah ataupun pemimpin bertindak dan pengikutnya itu bereaksi. Lalu penelitian ini berusaha juga nih untuk menjelaskan efektivitas kepemimpinan yang dilihat dari jumlah dan jenis kekuasaan yang dimiliki oleh sang pemimpin ini dan bagaimana kekuasaan itu dapat dijalankan. Dan untuk kekuasaan ini dipandang penting tidak hanya untuk mempengaruhi bawahannya, tapi juga untuk mempengaruhi rekan kerja sepantarannya, atasan, dan juga orang-orang di luar organisasi seperti klien dan pemasok ataupun stakeholder lainnya. Lalu selanjutnya ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini menekankan pentingnya faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Pendekatan ini memiliki dua subkategori utama. Yang pertama, satu kategori ini yang dimaksud adalah upaya untuk menemukan sejauh mana proses kepemimpinan itu sama atau unik di berbagai jenis organisasi, tingkat manajemen, dan juga budaya. Lalu subkategori lain dari penelitian situasional ini mencoba mengidentifikasi aspek situasi yang memoderasi hubungan atribut pemimpin. Jadi misalnya seperti sifat, keterampilan, perilaku, dan efektivitas kepemimpinan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada pendekatan integratif. Nah, jadi untuk pendekatan integratif ini melibatkan lebih dari satu jenis variabel kepemimpinan. Dan dalam beberapa tahun terakhir penelitian telah menjadi lebih umum bagi para peneliti untuk
memasukkan 2 atau lebih jenis variabel kepemimpinan dalam suatu studi yang sama gitu. Tetapi masih jarang juga pada pendekatan ini untuk menemukan teori yang mencakup semuanya, yaitu seperti sifat, perilaku, proses pengaruh, situasional, variabel, dan juga hasilnya. Oke, mungkin untuk saya sekian. Terima kasih. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori-teori kepemimpinan. Baik, yang pertama ada proses intra-individual atau teori intra-individual. Jadi dalam teori ini menekankan kepada pentingnya pemfokusan dan pengembangan diri, serta perlibatan kemampuan diri sendiri dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, di dalam teori ini menekankan 3 faktor penting. Pertama ada proses keputusan kognitif, kedua ada pengembangan diri dan keterampilan yang terkait dengan motivasi menjadi seorang pemimpin, kemudian yang ketiga adalah teori manajemen diri, di mana di dalamnya ini melibatkan identifikasi tujuan, kemampuan tujuan, serta prioritas pribadi, sehingga hal ini dapat mengatur waktu seseorang menjadi lebih efisien, serta dapat memonitor setiap perilaku dan konsekuensi kita, serta berusaha untuk belajar menjadi pribadi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan. Kemudian kedua ada teori diadik. Jadi pendekatan atau teori diadik ini berfokus kepada hubungan antara seorang pemimpin dengan individu lain yang merupakan bawahan atau karyawan. Teori ini berfokus kepada perilaku kepemimpinan sebagai sumber pengaruh dan perubahan sikap, motivasi maupun perilaku individu bawahan sebagai proses yang terpengaruhi. Nah, teori diadik ini tidak memasukkan beberapa perilaku kepemimpinan yang diperlukan untuk memfasilitasi kinerja kolektif dari suatu tim atau organisasi itu. Nah, selain itu, beberapa perilaku diadik yang efektif dalam hal pengaruh diadik akan menjadi tidak efektif sehubungan dengan kinerja tim atau kinerja organisasi. Kemudian ada teori kelompok atau grup. Jadi ketika kepemimpinan yang efektif dilihat dari perspektif tingkat kelompok, dari perspektif teori kelompok atau grup, maka fokusnya di sini adalah pengaruh pemimpin kepada proses kolektif yang menentukan kinerja tim yang mencakup faktor-faktor penentu untuk menjamin adanya efektivitas kelompok yang dapat mempengaruhi kinerja itu adalah pemimpin, dan biasanya melibatkan seluruh anggota kelompok itu sebagai sebuah tim, sebagai suatu kesatuan seperti keluarga. Nah, dibandingkan dengan teori diadik, sebagian besar teori tingkat kelompok atau grup ini memberikan penjelasan yang jauh lebih baik tentang kepemimpinan yang efektif dalam tim maupun dengan anggota interaktif. Kemudian ada teori organisasi. Jadi pendekatan organisasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keefektivitasan dari seorang kepemimpinan daripada pendekatan diadik atau intra-individu, tetapi memiliki beberapa keterbatasan penting. Nah, sebuah kelompok organisasi biasanya ada di dalam suatu sistem sosial yang lebih besar dan efektivitasnya tidak dapat dipahami jika fokus penelitian itu terbatas pada proses internal kelompok. Dan kelangsungan hidup dan kemakmuran juga bergantung kepada efisiensi proses transformasi yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan layanannya. Kemudian ada teori multilevel. Jadi di dalam teori multilevel ini mencakup konstruksi atau tingkatan lebih dari satu terkait penjelasan. Penjelasan apa itu? Penjelasan tentang teori multilevel yang dari kepemimpinan sangatlah efektif untuk memberikan cara untuk mengatasi keterbatasan teori level tunggal, tetapi sangat sulit untuk mengembangkan teori multilevel yang hemat dan mudah diterapkan. Jadi di dalam teori multilevel ini menekankan bahwa dalam satu organisasi yang besar, andaikan sebuah cabang atau perusahaan yang besar dan memiliki beberapa cabang yang membutuhkan kendali, kontrol, atau kepemimpinan, teori multilevel ini menyatakan bahwa adalah teori yang paling tepat jika untuk diaplikasikan dalam kondisi seperti itu, di mana dalam waktu yang bersamaan kita harus menjadi seorang pemimpin di beberapa organisasi atau perusahaan atau cabang-cabang secara bersamaan untuk menghandle suatu masalah yang mungkin setiap cabang itu berbeda-beda. Nah, dalam teori multilevel ini juga dikatakan bahwa teori tunggal itu sangat sulit diterapkan karena multilevel ini mencakup multi cabang, multi organisasi, multi tempat, di mana kita harus menjadi pemimpin di setiap cabang yang ada. Begitu. Selanjutnya ada baseline membandingkan teori kepemimpinan. Jadi yang pertama, sebelum kita bahas yang pertama, jadi variabel penting atau kunci penting dan konseptualisasi teori yang kita bahas baru saja itu bukan satu-satunya cara untuk membandingkan teori kepemimpinan. Jadi di dalam basis lain membandingkan teori kepemimpinan ini ada 3 faktor pembeda yang akan dibahas. Yang pertama, teori yang berpusat kepada pemimpin atau leader centered theory.
theory versus teori yang berpusat kepada pengikut atau follower-centered theory. Kemudian yang kedua ada teori universal versus teori kontingensi. Serta yang ketiga ada teori deskriptif versus teori preskriptif. Mari kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama ada leader-centered theory versus follower-centered theory. Jadi leader-centered theory ini adalah teori yang berfokus kepada pemimpin, di mana teori ini dianggap sebagai teori yang paling kuat jika dibandingkan dengan teori yang berbasis pengikut, karena jika dilihat dari faktor teori dan penelitian yang mengidentifikasi sifat, keterampilan, ataupun perilaku yang berkontribusi kepada keefektifan pemimpin. Jadi pada leader-centered theory ini menekankan kepada pentingnya peran pemimpin dalam mengendalikan kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan itu. Dan di sini dapat dianggap bahwa teori ini menekankan pentingnya diktatorisme, otoritarisme, di mana hanya ada satu pemimpin dan semua pemimpin yang memutuskan segala solusinya. Kemudian ada follower-centered theory atau teori yang berbasis pengikut. Nah, teori yang berbasis pengikut ini sebenarnya dari sisi sosialnya lebih baik daripada leader-centered theory, karena pada dasarnya teori yang berbasis pengikut ini menganggap tidak adanya batasan antara atasan dengan bawahan. Semua dianggap sama sebagai suatu kesatuan, sehingga pendapat dari semuanya itu penting dan harus dipertimbangkan untuk membuat keputusan bagi organisasi atau perusahaan. Nah, positifnya dari teori berbasis pengikut ini adalah organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem kepemimpinan seperti ini itu cenderung akan bergerak ke arah yang positif, karena setiap anggotanya sama-sama bertumbuh dan bekerja sama. Sedangkan leader-centered theory kan hanya berfokus kepada pemimpin segalanya, pemimpin yang membuat keputusan, sehingga ke bawahan itu tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya melalui ide atau inovasi yang ada. Gitu. Kemudian yang kedua kita membahas tentang teori deskriptif versus teori preskriptif. Jadi teori deskriptif ini menjelaskan proses-proses kepemimpinan, menggambarkan aktivitas khas pemimpin, dan menjelaskan mengapa perilaku tertentu terjadi dalam situasi tertentu. Sedangkan teori preskriptif itu menentukan apa yang harus dilakukan para pemimpin agar dapat menjadi efektif, efisien, dan memampukan mereka untuk menganalisa dan mengidentifikasi setiap kondisi yang diperlukan untuk menggunakan jenis perilaku tertentu secara efektif. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah teori universal versus teori kontingensi. Sebuah teori universal itu menjelaskan beberapa aspek kepemimpinan yang berlaku untuk semua jenis situasi, dan teori dapat berupa deskriptif atau preskriptif. Dan yang terakhir adalah teori kontingensi yang menjelaskan beberapa aspek kepemimpinan yang berlaku untuk beberapa situasi, tetapi tidak untuk yang lain. Dan teori-teori ini juga dapat berupa teori deskriptif atau teori preskriptif. Sekian dari kami.